Zaman sekarang mudah ya untuk belajar bahasa Inggris. Kita bisa belajar dengan TikTok, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari Instagram, dari teman, dari internet. Ada banyak sekali sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Tapi memang benarkah mudah atau makin susah? Ternyata ada banyak informasi, ada banyak sumber belajar yang ada di internet itu membuat kita susah untuk belajar. Kita susah untuk fokus. Mungkin untuk sebagian orang tidak susah karena mereka sudah menemukan tempat belajar, sumber belajar yang nyaman untuk mereka gunakan. Tapi untuk sebagian yang lainnya itu susah, sangat-sangat susah. Suatu hari belajar menggunakan TikTok, terus hari lainnya belajar dari YouTube, suatu hari kita belajar dari orang lain, hari lainnya kita belajar dari satu orang yang lain yang mana mungkin mereka bertentangan dalam hal bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Nah, makanya bagi saya, kita belajar dari mana saja tidak masalah. Asalkan kita tekun belajar dan fokus pada satu tempat saja, satu sumber belajar saja. Dan melalui tahapan yang benar, berikut ini saya sampaikan beberapa tahapan yang mungkin bisa kita coba terlebih dahulu. Nah, pertama yang harus kita pelajari adalah vocabulary atau kosakata. Jadi sebelum beranjak ke yang lebih jauh, kita pelajari terlebih dahulu vocabulary. Per kategori biasanya kita hafalan nama hewan, nama buah, nama benda-benda yang ada di rumah, benda-benda yang ada di sekolah, warna, sifat lainnya, kata kerja, dan sebagainya. Tujuan akhirnya adalah hafal kata demi kata. Kita sepertinya pada hari ini tidak perlu mempelajari contoh kalimat yang menggunakan kosakata tertentu. Cukup hafal kata demi kata. Makin banyak kosakata yang kita hafal, semakin baik. Nah, setelah itu grammar. Kita mulai mempelajari aturan-aturan dalam bahasa Inggris. Yang mulai dari kata-katanya, ya bentuk jamak seperti apa, bentuk tunggalnya seperti apa, terus bagaimana menambahkan sifat pada kata benda. Nah, itu kita pelajari terlebih dahulu. Habis itu kita mempelajari klausa atau kalimat, sampai kita bisa merangkai kalimat berdasarkan tenses yang benar. Biasanya setelah kita bisa membuat kalimat dengan menggunakan past perfect atau present perfect, kita baru bisa mengeksplor 4 skills yang ada di bahasa, yaitu listening, reading, speaking, writing. Boleh dari mana terlebih dahulu, tapi buat saya itu lebih nyaman untuk kita belajar reading terlebih dahulu, sembari memperkaya kosakata. Di tahap ini belajar jadi semakin leluasa, karena kita bisa membaca dengan bekal vocabulary dan grammar yang sudah kita pelajari. Bayangkan jika kita belum mempelajari vocabulary satu persatu, grammar satu persatu, kita disuguhkan dengan teks atau disuguhkan dengan audio yang harus kita dengar, we don't have any idea about the context. Ya, jadi susah untuk menangkap idenya. Tapi kalau kita sudah ada bekal dua ini, lebih mudah. Kita tinggal membiasakannya saja. Membiasakan memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. Setelah reading, kita belajar listening. Setelah itu mungkin writing. Dan setelah itu speaking. Silahkan barangkali ada opini yang lain maupun pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini.